Ketemu lagi di channel Sedi6225. Review kali ini mengenai impresi pribadi saya terhadap dua in-ear monitor atau disingkat IM yang sudah menemani saya selama lebih dari 100 jam. Yang paling lama saya pakai sebenarnya adalah TRN V20. Tapi yang mau saya bahas duluan adalah DBE GE200. TRN V20-nya nyusul ya teman-teman di akhir video. Bukan di akhir sih, setelah GE200 ini. Dan untuk kualitas suara akan saya bahas bersamaan antara GE200 dan TRN V20. Harga GE200 tertinggi di angka 300.000. Untuk harga terkini atau terupdate, teman-teman boleh cek langsung ke marketplace. Silahkan cari mana harga yang paling murah atau teman-teman bisa beli di toko-toko kesayangan teman-teman. Terus DBE GE200 ini produk Cina ya teman-teman. Importir resminya dari Bandung. Garansi resmi 1 tahun, rusak ganti baru. DBE GE200 dikategorikan sebagai IM gaming. Namun, menurut saya ini masih cocok untuk dipakai menikmati musik. DBE GE200 menggunakan bahan yang solid. Saya kurang paham sih, bahan yang dipakai sepertinya antara aluminium atau turunan bahan metal. Kabelnya dilapisi karet biasa. Tapi untungnya bahan karet ini nggak gampang kusut. Dan sepertinya memang mustahil bisa kusut. Kalau untuk urusan kabel, saya yakinlah ini kabel bisa awet. Terus ukuran cangkang GE200 ini termasuk kecil. Jadi saya rasa cocok untuk semua jenis bentuk telinga, asalkan ukuran ear tipsnya pun tepat. Di kuping saya, GE200 ini tidak melelahkan saat dipakai lama karena memang ukurannya kecil dan beratnya yang ringan. GE200 ini sudah dilengkapi dengan mikrofon dan tombol volume juga tombol play. Tombol play juga berfungsi sebagai tombol untuk menjawab dan mematikan panggilan telepon. Untuk kualitas mikrofonnya menurut saya cukupan, biasa-biasa saja. Yang penting suara bisa kedengeran. Sensitivitasnya pun biasa-biasa saja. Teman-teman bisa menilai kualitas suara mikrofon GE200 dari review saya kali ini. Saat mereview GE200 ini, saya menggunakan mikrofon bawaannya. Dan saat mereview TRN V20 nanti pun, saya menggunakan mikrofon bawaan TRN V20. Dengan kondisi dan situasi lingkungan di sekitar saya yang sama, karena saya merekam ini di jam yang sama. Oke teman-teman, sekarang saya masuk ke pembahasan TRN V20. TRN V20 ini saya beli di tahun 2018 lalu, sudah cukup lama dan masih awet walaupun cangkangnya pernah terbuka karena terhimpit di dalam tas. Harga V20 berkisar di angka 200 ribuan lah. Saya beli dulu sih seharga 120.000 dari AliExpress. Harga 120.000 karena saya dapat kupon diskon. V20 ini juga produk Cina. Dan saya rasa belum ada importir resminya. Terus V20 ini juga tidak termasuk dalam kategori IM gaming. Namun cocok juga dipakai untuk gaming. Cangkang V20 terbuat dari plastik yang dilapisi lapisan doff. Saat kondisi baru, jelas lapisan ini sangat membantu menambah kegantengan IM ini. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, lapisan ini bisa terkelupas dan malah membuat IM ini terlihat buluk atau kotor. Kabel bawaan V20 termasuk sangat baik durability-nya. Sudah jalan 2 tahun masih oke dan tidak ada masalah. Bagi saya, kabel ini lebih mudah kusut daripada kabel GE200 kalau nggak digulung dengan benar.
Ukuran cangkang V20 ini termasuk besar dan kurang cocok untuk pemakai yang bentuk daun telinganya kecil. Untuk kuping saya sih cocok, nggak ada masalah. Beratnya juga tidak terlalu bermasalah, apalagi tipe V20 kabelnya dilingkar di telinga, jadi sangat membantu untuk menahan beban. V20 dilengkapi tombol fungsi. Tombol fungsi maksudnya bisa untuk play, stop musik, serta menjawab dan mematikan sambungan telepon. Kualitas mikrofonnya bisa teman-teman nilai dari suara saya saat mereview TRN V20 ini. Oke, sekarang kita masuk ke kualitas suara. Sektor bass. GE200 sebagai IM Gaming tentu mengedepankan frekuensi low-nya alias bass-nya. Sedangkan V20 untuk sektor low-nya tidak sebaik GE200. Ini benar-benar kentara di kuping saya teman-teman ya. Memang sektor low TRN V20 ini di bawah dari DBE GE200. Buat yang suka jedak-jeduk, GE200 ini pilihan tepat. Low-nya juga bukan asal low. Buat musik IDM atau lagu seperti milik Weird Genius, Lati, GE200 bisa memproduksi suara low yang lumayan untuk harganya. Dan V20 untuk dengerin lagu Lati juga bisa. Bagi mereka yang punya alergi dengan suara low-nya, ya pas banget dengerin lagu Lati pakai V20 ini. Frekuensi low-nya tetap bisa dinikmati walau tidak sebaik GE200. Lanjut kita ke sektor tengah ya, atau sektor middle. Nah, di sektor ini V20 unggul dari GE200. Suara tengah yang biasanya diisi oleh vokal penyanyi bisa didengarkan atau bisa dihasilkan oleh IM ini dengan cukup baik. Di GE200 untuk sektor ini kurang bisa dinikmati. Jadi intinya, kalau kalian penikmat lagu-lagu atau musikal seperti Pentatonix, jelas pilihan wajib ke TRN V20. Oke, lanjut masuk kita ke sektor treble atau sektor atas ya, frekuensi tingginya. Di sini kedua IM ini kurang unggul. Treble-nya nggak ada yang menusuk, yang mana bagi saya justru itu adalah kelebihan ya. Jadi ada orang yang suka treble-nya tinggi atau istilahnya suka pedes. Nah, kalau orang yang suka pedes, GE200 atau V20 ini kurang cocok buat mereka. Ya, tapi untuk V20 ini sedikit di atas GE200 untuk pedesnya, karena bisa memproduksi suara pedes atau suara cering yang lebih baik daripada GE200. V20 sedikit unggul. Oke, masuk kita ke soundstage. Nah, untuk soundstage ini menurut saya ya berimbang ya. Dipakai untuk main game FPS, kedua IM ini bisa memberikan informasi suara yang lumayan detail. Teman-teman bisa tahu suara langkah kaki dari segala posisi. Kalau ingin mengeluarkan kemampuan yang sesungguhnya dari kedua IM ini, maka mainkanlah game-game yang dibuat memang untuk PC. Ya, contohnya kalau PUBG ya PUBG keluaran Steam, atau CSGO yang original, atau Rainbow Six ya, game-game seperti itulah. Baru keluar semua kemampuan soundstage dari kedua IM ini. Oke, jadi kalau untuk kualitas suara, karena memang saya bukan orang audio, maka saya hanya bisa menjelaskan hanya sebatas itu saja ya teman-teman. Ya, jadi kesimpulannya, kedua IM ini bagus di posisinya masing-masing. Kedua IM ini bisa juga dipakai untuk main game. Buat dengerin musik juga bisa. Dan untuk easy listening atau musik-musik yang santai, atau untuk telepon percakapan yang santai, atau untuk conversation, atau untuk meeting Zoom, wah ini juga sudah sangat oke. Saya sendiri menggunakan kedua IM ini cukup rutin. Kadang-kadang saya pakai GE200, terus kadang-kadang juga saya pakai V20. Jadi dua-duanya ini oke buat harian.
Kalau untuk perjalanan saya naik kendaraan roda 2 atau sepeda motor jarak dekat, itu saya menggunakan kedua IM ini ganti-gantian. Jadi dengan dua versi suara yang berbeda satu sama lain, mereka ini tidak saling bersaing, tapi mereka bisa membuat kuping kita mendapatkan perbedaan suara yang lumayan signifikan lah. Jadi kuping kita nggak bosan denger IM atau versi suara yang itu saja. Jadi ada dua versi suara ini membuat kuping kita dimanjakan lah. Oke, jadi teman-teman sampai di sini dulu video kita kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar, atau kalau mau fast respon, teman-teman bisa follow IG Sedi6225. Thank you.